Video YouTube Albert Draktan yang kali ini saya dedikasikan untuk seluruh korban pertikaian antara Bobotoh Persib dengan The Jackmania yang telah meninggal dunia. Jadi semoga mereka semua beristirahat dalam damai dan keluarganya selalu diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa hingga kapanpun. Dan untuk kalian semua yang masih berjiwa muda dan menganggap bahwa permusuhan antara kedua supporter harus berlanjut hingga ke tahap kriminal yang berat, maka ketahuilah bahwa tidak boleh ada satupun nyawa yang meninggal, yang hilang hanya karena sepak bola. Oke, jadi seperti yang udah kita nantikan, seperti biasa akan muncul lagi satu tokoh penting di persepak bolaan Indonesia. Dan siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, langsung aja kita sama-sama panggilkan Abi Irlan. Selamat datang, welcome to Bandung. Brother. Aduh, nuhun Kang Albert. Waduh, ini udah diundang nih. Ini sejujurnya kita benar-benar pertama ketemu ya. Baru pertama ketemu. Kita benar-benar pertama ketemu. Dan baru jadi kenal juga. Iya baru kenal ya. Jadi sebenarnya tadi di belakang kamera saya sempat ngobrol dengan Abi Irlan dan membahas tahun 2001 itu saya penasaran ada sekitar 4 orang atau 5 orang The Jackmania saat itu yang menolong karena saya dikejar-kejar. Dan sampai sekarang saya penasaran itu orangnya siapa. Kalau nantilah kita cerita. Tapi intinya yang jelas kalau misalnya membahas mengenai si kejar-kejaran dan atau berantem antar supporter ini kan sekarang ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, himbauan udah. Ajakan untuk perdamaian dan lain-lain udah. Ini resepnya gimana sebenarnya ya supaya apalagi sekarang kan kita sama-sama tahu sosmed gampang gitu gampang banget masuk dan jadi kayak saling menginfluence satu sama lain gitu Abi. Kayak misalkan contohnya ini kasarnya lah ya, ini kasarnya. Kayaknya dulu di Indonesia nggak ada tuh range fight. Kalau kayak istilah open fight gitu kan sebenarnya tawuran. Ya kan, tapi kalau range fight kita janjian 15 lawan 15. Tangan kosong, terus misalnya ada wasitnya di lapangan tertentu daerah netral, kayaknya itu dulu di Indonesia nggak ada. Tapi di lain pihak kayak di Eropa juga jarah-jarahan, misalkan bus dicegat, dijarah, terus sampai ada yang ditusuk gitu segala macam. Kayaknya kalau dulu di Eropa nggak kayak gitu. Malah sekarang saling menginfluence satu sama lain kesannya ya. Ini sebenarnya resepnya gimana ya jadi biar bisa, ini benang kusut banget soalnya. Betul. Kayak dulu zamannya Perserikatan bahkan kan kita ketemu ya ributnya pas di lapang besar aja. Iya. Pas main di masing-masing wilayah ya nggak ada keributan gitu kan. Ya emang bener sih, apalagi sekarang udah era medsos makin mudah diakses ya, sampai anak kecil juga bisa mengakses gitu kan. Mencontoh, benar tadi kata ente bilang kan bisa menginfluence gitu ya ke teman-teman. Resepnya sih sebenarnya kalau di teman-teman Jackmania ya, jauh sebelum tragedi Kanjuruhan, jauh sebelum almarhum Haringga meninggal di sini dan juga Rangga, itu di kita nih di Jackmania, di kepengurusan Jackmania udah mencoba tuh untuk mengurangi gesekan, mengurangi permusuhan sebenarnya. Pertama, gue inget banget dulu ketika ketum kita waktu itu ngomong bahwa sportivitas yang dibangun di The Jack ini bukan hanya menerima kekalahan nih, tapi harus siap menerima perbedaan warna gitu. Bukan hanya kekalahan, tapi gitu, juga menerima perbedaan warna. Jadi kita harus siap tuh nantinya di tribun bukan hanya ada warna oranye, tapi di situ ada warna biru, ada warna hijau, merah, kan gitu. Jadi harus siap bahwa kita harus bisa menerima kehadiran supporter lawan gitu kan.
Itu yang pertama kali yang gua terima yang dibangun oleh teman-teman di kepengurusan Jackmania saat itu. Terus sampai akhirnya ada keributan nih antara The Jack dengan Viking ya, dengan Boboto, The Jack dengan Bonek. Dan di situ baru tuh mulai ada kayak semacam pola kali ya, atau formula atau cara gimana sih supaya kita bisa mengakhiri nih permusuhan. Saat itu di Jackmania dilakuin pertama kita harus hilangin baju-baju rasis. Dulu kan sempat tuh rame. Ya, kalau di Bandung yang mungkin head speech-nya tapi ya, lewat baju gitu, lewat baju. Di Jakarta juga banyak tuh kan kata-kata yang rasis ke Boboto, ke Viking gitu kan. Dan itu di sweeping tuh sama pengurus pusat waktu itu. Kalau di Lebak Bulus ada tukang dagang yang jual baju rasis, di sweeping. Itu kita mulai dari nggak ada lagi kata-kata rasis, cacian, kebencian di baju. Yang kedua, kita harus tertipin nyanyian-nyanyian rasis tuh. Jadi di stadion nggak boleh tuh lagi lagu-lagu rasis, lagu-lagu cacian. Itu harus kita hilangin. Bahkan kan dulu ketua umum kita, Bu Ferry, sempat kan ketika ada anak DJK nyanyi rasis, dipukul gitu kan. Sampai sejauh itu gitu. Dan alhamdulillah nyanyian rasis waktu itu sempat nggak ada gitu kan. Cuman kemarin terakhir sempat nyanyi lagi lagu-lagu rasis. Yang ketiga harus tertipin medsos nih. Nah memang medsos tuh paling susah tuh, karena kan kita nggak tahu ya. Iya. Orang dibalik anonimus lah, anak kecil taunya anak SD gitu, anak SD. Tapi iya. Kita nggak tahu tuh orang dibalik jari-jari itu siapa kan, anak gede kah atau anak kecil kan. Nah itu yang kita pengen tertipin. Jadi akun-akun rasisme, akun-akun kebencian, akun-akun caci maki itu harus kita tertipin. Cuman memang itu kan susah ya. Kalau tadi 1, kedua mungkin agak mudah kita untuk tertipin. Nah yang ketiga ini yang agak susah. Dan yang keempat itu kita harus saling ketemu nih. Jadi The Jack dengan Viking, The Jack dengan Bonek. Jadi kita harus saling ketemu. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Iya. Jadi kita sudah dipertemukan dalam jumlah banyak. Bukan hanya jabat tangan ketemu gini kita dong nih berdua. Jadi dalam jumlah besar tuh. Dalam jumlah besar berarti kan di stadion kan. Dan kita harus ketemu di stadion. Jadi ketika The Jack away ke Bandung, Viking away ke Jakarta, ya harus ada kuotanya dan itu harus dipertemukan. Dan sekarang ini kan regulasi PSSI kan melarang tuh supporter tamu. Bagi gue itu nggak familiar gitu, nggak populis. Ombaknya jadi suruh kayak kita udah bikin ombak nih, suruh lagi kan. Iya. Nah itu jadi ada 4 itu dari waktu itu pernah kita coba terapin kayak gitu. Dan alhamdulillah kan akhirnya tragedi Kanjuruhan tuh membuat tensi supporter, cacian, rasisme kan udah mulai hilang tuh kan. Udah mulai hilang, akhirnya semua sepakat, oh ya, yuk kita hilangin ego, kita hilangin emosi, kita hilangi akhiri permusuhan, dan masing-masing supporter kan udah pada ketemu. Di beberapa kesempatan kan ngadain acara tabur bunga, ngadain acara tebar lilin gitu kan, untuk menyatakan simpati dan duka cita kan gitu. Cuman akhirnya menjadi rame lagi nih ketika ya itu ada ada regulasi PSSI untuk melarang supporter tamu. Itu menurut gua blunder banget tuh. Makanya gua sekarang ini posisinya melawan regulasi PSSI. Iya, bahwa si federasi. Betul. Iya. Itu kita selawan karena kita kan yang paham ya supporter bahwa yang kayak gini lu harus ketemuin supporter, bukan berarti lu semakin jauhin gitu. Iya, dan bukan dengan kayak simbol-simbol. Misalkan Kapolda ketemu dengan tokoh iya, terus dengan menteri olahraga, terus difoto. Itu beberapa kali kan sering diadain ya, cuman kan nggak ampuh ya. Waktu Haringga juga kan sempat tuh, akhirnya kita nurunin tensi, sepakat untuk hilangin permusuhan, sampai sempat kan di Bandung juga rame kan, yang nggak mau damai bukan bagian dari Viking gitu kan. Terus di The Jack juga kayak gitu, cuman kan hanya berlaku sebentar aja ya. Sebentar akhirnya kita teriak-teriakan lagi, caci-caci maki lagi di medsos, caci-caci maki lagi di stadion. Yang paling ampuh memang harus ketemu. Dan alhamdulillah kan di The Jack pas ketemu sama Bonek mulai bisa, akhirnya bisa nerima, dan luar biasa kan akhirnya kita juga bisa berkali-kali ke Surabaya, dan teman-teman Bonek juga bisa berkali-kali ke Jakarta gitu. Emang harus dipertemuin, paling langkah, paling konkret, paling ampuh kita ketemu. Si rutinitasnya ini juga mungkin ngaruh kali ya, karena betul. Memang harus sering silaturahmi, sering komunikasi. Dan di share ke sosmed. Betul, di share ke sosmed, dan akhirnya kan sosmed sekarang yang caci maki, yang rasisme, kebencian kan udah mulai berkurang ya, nggak begitu kencang. Meskipun tetap masih ada. Itu yang kita lawan. Jadi kampanye
akhir permusuhan harus lebih gencar, segencar orang-orang yang mengkampanyekan permusuhan. Si gitu. keyboard warrior, bocil-bocil yang nge-provoke ini harus terus diserang juga sama kayak hal-hal baik yang disebarkan yang dikampanyekan ya seperti itu ya. Tapi sebenarnya kira-kira kalau menurut Abi bakal seampuh apa ini resep ini bakal ampuh banget nggak ya, maksudnya 10 tahun kah? Yakin ampuh, buktinya kan The Jack dengan bonek ampuh ya. Dan gua aja akhirnya di bawah 5 tahun? Insya Allah bisa. Ini aja kita The Jack dengan bonek nggak setahun kan akhirnya kita bisa ketemu, kita bisa bareng dan kita bisa berkali. Gua aja ke Bandung kan ya alhamdulillah nih udah berkali-kali ke Bandung. Dulu kan jujur aja takut ke Bandung gitu. Terakhir ke Bandung tuh 94 pas SMA gitu. Terakhir ke Bandung pas SMA ketika masuk The Jack jadi supporter Persija, wah itu kan udah mulai ya seakan-akan gue udah dimusuhin lah di Bandung gitu kan. Itu nggak berani tuh ke Bandung. Walaupun keluarga semua orang Bandung. Kalau misalnya kita mau jujur, sebenarnya salah satu penyesalan terbesar termasuk saya sendiri gitu. Salah satu penyesalan terbesar adalah kenapa bola-bolaan jadi nggak bebas. Jadi bola berarti jadi nggak bebas ya? Jadi nggak bebas ya, padahal seharusnya bebas-bebas aja gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, emang agak aneh sih ya, karena kalau misalnya kita kita telusuri ke belakang gitu ya, kayaknya dulu-dulu aman-aman aja sih kalau misalnya, ya kan? Iya benar. Kalau misalnya kita Bandung Jakarta Bandung, dulu yang sering berantem itu malah pemainnya. Kalau misalnya kita ingat zaman Perserikatan lah tahun 80-an pas waktu saya masih muda nih dan pas waktu Abi Irlan masih muda, kalau misalnya kita lihat di televisi itu pemainnya yang lebih sering berantem daripada ya maksudnya memang tahun 80-an juga kayak lempar-lemparan sama warga di kereta api ya kan dan lain-lain memang kejadian gitu, tapi bukan yang dalam eskalasi besar yang antar supporter yang sampai bunuh-bunuhan kayak sekarang. Iya benar. Sekarang bukan hanya di pertandingan ya, di luar pertandingan, di luar acara band mungkin juga acara sekolah, sampai kan pernah juga anak Jakarta di sweeping gitu kan, lagi liburan sekolah di puncak gitu. Emang sekarang kayaknya udah kebablasan. Makanya gue bilang rivalitas yang kita bangun ini udah kebablasan dan itu memang harus diakhiri. Karena udah di luar nalar ya, di luar nalar kita sebagai manusia, di luar nalar juga kita sebagai supporter sebenarnya. Kalau lo mau niru barat gitu kan, jadi supporter barat gitu kan juga mereka ributnya hanya di pertandingan kan. Di luar pertandingan mungkin mereka biasa aja ya. Tapi kalau misalnya menurut Abi Irlan, lebih seru nonton zaman dulu atau zaman sekarang? Kalau zaman dulu mungkin kita nggak ada supporter yang karena gue di The Jack ya kan beda sama Boboto atau Bobonik ya, yang mereka memang datang mau sendiri jadi kumpul kan karena ada Persib atau karena Persebaya. Kalau DJ kan kita bareng-bareng nih, kulturnya anak Jakarta memang perlu ada yang ngordinir kan gitu. Jadi gue ngerasain kalau sekarang lebih enak ketika kita berangkat nggak sendiri, kita berangkat dikoordinir. Nah cuman kalau untuk nontonnya sebenarnya lebih seru tahun dulu zaman Perserikatan sebenarnya ya. Karena apa? Karena lebih friendly ya. Di samping lebih friendly, kedua lebih seru ya karena kan ketahuan tuh. Jadi dari penyisihannya kita bertanding dan ketika 8 besar kan ketemu semua tim besar ketemu semua terpusat di Jakarta gitu, itu seru. Jadi kan semua kekuatan supporter yang punya basis masa besar kan jadi pada ketemu di Jakarta. Itu lebih seru sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Dibandingin sekarang. Cuman, ya jadi buat kenapa? Dibandingin sekarang, kalau sekarang kan ya tadi gue bilang kita dari awal udah dengan tensi tinggi dan keseruannya mungkin berkurang ya. Keserunya hanya ketika lawan tim-tim rival aja ya. Ketika Persib lawan Persija, ketika Persija lawan Persebaya, itu doang paling kita nanti-nantiin kan. Cuma kalau pas pertandingan zaman dulu Perserikatan kan pas di 8 besar tuh yang lebih seru. Itu sih kalau menurut gua. Iya, jadi kalau misalnya buat kalian yang belum ngalamin saat itu, ini tim-tim terbaik ini zaman dulu tuh dipilih ada Barat dan Timur, terus nanti ketemu nih di 8 besar. Ini sistem gugur. Iya, betul. Terus sampai ada adu penalti kayak gitu dan itu seru banget kalau pas satu jam. Ada hajatan. Iya. Terus diadainnya bukan home and away lagi buat kalian yang mungkin nggak ngalamin, tapi di satu tempat saat itu di Jakarta. Dan Stadion Utama Senayan saat itu. GBK juga saat berganti nama GBK juga kita masih sempat zaman itu ya, zaman 8 besar dan lain-lain.
Terus seru banget sih maksudnya semuanya ketemuan di sana dan jadi hajatan sepak bola nasional, jadi ajang juga supporter daerah untuk iya Jakarta gitu. untuk jalan-jalan ke ibu kota Ke gitu. ibu kota. Kalau tadi kan Abi Iran sempat ngomong sekarang udah melebar ya sampai ke musik lah, sampai ke misalkan ada gathering apa, ada event apa, tapi diinfiltrasi oleh sepak bola segala macam. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat sejarahnya nih, padahal sebenarnya Bandung dan Jakarta ini nggak musuhan ya. Beda dengan kayak misalkan katakanlah di Eropa ya, di Eropa misalkan ada beberapa kota yang memang secara historisnya memang ada gesekan. Misalkan contohnya kayak yang ada satu kota misalkan, saya nggak akan nyebutin nama kotanya ya, tapi misalkan si kota ini karena ditekan oleh ibu kota, jadi merasa ada tertekan, ada perlawanan. Atau kalau nggak misalkan ini ada kota lain yang misalkan dia terkenal sebagai kota pelabuhan karena saat itu belum ada pesawat terbang di dunia kan, belum diciptakan pesawat terbang. Tapi terus kemudian ketika ada bandara di kota lain, maka si kota yang jadi pelabuhan laut ini misalkan jadi tersingkir dan jadi musuhan. Kalau Bandung Jakarta kan sebenarnya kita bukan Bandung merasa tersingkirkan karena dekat ibu kota, atau Jakarta misalkan merasa di bawah Bandung karena apalah misalnya. Sebenarnya nggak ada, kita itu sebenarnya temenan aja, tapi entah kenapa sekarang jadi malah melebar ke iya. Saya pribadi ini kalau misalnya boleh curhat tadi, melanjutkan obrolan yang tadi di luar kamera dan juga yang sempat tadi di awal sempat kita bahas. Saya pribadi aja itu 3 kali diincar jadi target dan 2 diantaranya bukan bola-bolaan. Yang pertama sih oke lah, itu zaman dulu banget tahun 2001 ya kan, nonton timnas, dan waktu itu sekitar 4 sampai 5 orang The Jack nolongin saya itu. Menurut info yang beredar katanya Abi Irlan juga ada salah satu dari 4-5 orang tersebut. Makanya tadi saya di awal nanyain, kita pernah ketemu belum sebelumnya? Sambil minum ya? Iya. Untuk menutupi kemaluan. Sebenarnya ya jujur. Waktu itu saya ditolongin sama anak-anak Solo. Saya waktu itu pakai baju Bandung hardcore, beres manggung terus di Jakarta, terus kemudian pengen nonton timnas tuh. Tahu-tahu pulangnya diteriakin karena saya pakai baju Bandung hardcore saat itu. Di beberapa kesempatan acara kayak gini nih ya, di channel YouTube, gue sering tuh ngungkapin sebenarnya waktu pertama kali The Jack ke Siliwangi kan, yang 10 bis itu kan kita akhirnya gagal tuh, teman-teman balik. Nah, habis itu kan ada rasa kecewa tuh di teman-teman tuh, wah pada kesel, pada jaga lah, emang nih Viking nih, pokoknya musuh kita perangin. Dan habis pertandingan itu kan seminggu atau berapa minggu ada pertandingan timnas tuh, di Senayan kan. Nah di Senayan, teman-teman habis pertandingan lampiasin tuh keselnya, wah ada Viking nih, ada Boboto, dicegatin tuh sama teman-teman di parkir timur. Memang lagi itu gue ada di situ. Dan saat itu gue coba ini kan yang larang lah teman-teman. Untuk apa sih lo, kalau emang lo mau dendam, gue yang paling lebih dendam karena gue yang dipukulin di Siliwangi, lo jadi korban gak kan, gue bilang gitu. Dan memang ada beberapa teman-teman Boboto yang ya selamat lah gitu ya kan, nggak ada yang dipukulin. Dan itu ternyata Kang Albert ya. Jadi saat itu habis pertandingan di parkir timur ya. Jadi masih beres manggung terus nonton. Dan akhirnya waktu dengan Kang Yana ada cerita juga yang ternyata Kang Yana dan itu gua sekarang Kang Albert, dan ternyata gua juga gitu. Jadi dan ini apa ya, menjadi unik karena pas waktu tadi ketemuan bener-bener saya itu nanya gitu. Ini kita bener-bener pertama ketemuan ya, maksudnya. Dan ternyata waktu itu saya gundul sih, maksudnya saya dari 97 sampai karena malam sih gelap juga, kita nggak apa juga. Jadi dan itu gue lagi tuh sempet ada adik kelas juga di SMA, dia anak Viking tuh kebetulan. Dan dia tuh nyampein kan berita yang di Jakarta, wah Viking katanya dibantai sama The Jack abis nonton timnas, dan akhirnya kan membuat teman-teman Viking jadi marah gitu kan, yang akhirnya ya udah kita jadi renggang, jadi musuhan besar kan gitu. Dan ya kalau gue sih bersyukurnya alhamdulillah Allah masih kesempatan lagi kita untuk ketemu gitu ya, kan. Apapun ya, kita pernah punya kisah, akhirnya dikasih kesempatan. Jujur aja dengan teman-teman Bandung ada 3 kisah nih yang gue dapat kesempatan untuk bertemu dengan orangnya langsung.
Pertama dengan Kang Andi Adventurer ya kan, itu ada kejadian waktu itu di Lebak Bulus. Kedua dengan Kang Yana yang pas The Jack datang ke Siliwangi, dan sekarang dengan Kang Albert nih di timnas waktu di Ini bukan settingan ya. Alhamdulillah. Dan demi Tuhan, demi Allah, ini bukan settingan tapi iya. Ya alhamdulillah. Nice to meet you again. Thank you. Kita bersyukur pokoknya Allah masih kasih kesempatan kita untuk saling memaafkan lagi ya, untuk minta maaf. Kita udah nggak muda lagi meskipun kita semua masih lebih muda usianya dibandingkan usia planet bumi, tapi ya kita udah bukan umur 20-an lagi lah ya. Dan waduh, ini merinding juga sih. Saya pribadi bukan Viking. Dan ya saya berkali-kali bilang saya beres manggung waktu itu pakai baju Bandung Hardcore cuma karena Bandung ya. Tapi yang nyelamatinnya The Jack gitu waktu itu. Ada sekitar 4-5 orang selain ada beberapa orang dari supporter Solo juga waktu itu. Iya betul, karena kan memang dulu kan kalau nonton timnas ini lagi-lagi Mas Tony pertanyaan Kang Albert kan bilang dulu kita enak-enaknya nyaman, benar. Dulu kita kan nonton timnas semua bisa bebas dengan pakai atribut masing-masing kan. Yang Bandung pakai atributnya Bandung, The Jack pakai atribut The Jack, Surabaya terus sama Solo semuanya kan bebas dengan atributnya masing-masing kan. Ketika rivalitas udah kebablasan akhirnya kita udah susah gitu kan. Jadi justru akhirnya lagi-lagi kekuatan supporter timnas malah jadi berkurang sebenarnya. Jadi satu. Apalagi gue selalu pernah bertanya sama diri sendiri, ini kalau supporter Indonesia jadi satu nih, hooligan Inggris juga gue yakin pasti ribut kalah sama kita gitu. Karena gabung semua bonek The Jack. Terus ini maksudnya kita ini ya bukan merendahkan bangsa kita sendiri ya, tapi kan kita kan ya bisa dibilang negara dunia ketiga lah ya. Iya. Orang-orang yang negara dunia ketiga itu nyalinya lebih besar daripada kayak negara-negara mapan kayak Inggris segala macam yang so called bilang katanya Russian hooligans brutal atau Inggris atau segala macam itu bisa kalah sama kita loh, karena problema kita lebih banyak daripada mereka gitu. Dan kita nyalinya lebih anjing gue kecil tapi berani mati segala macam. Benar. Kayak gitu karena kita tingkat ekonominya juga lebih rendah ketimbang mereka. Mereka lebih biasanya malah lebih nggak berani gitu ketimbang karena udah lebih tua ya, lebih banyak pikiran, banyak pertimbangan. Tapi kalau misalnya ini bicara acara musik nih, acara musik atau kayak event-event gathering ini, saya curhat sedikit boleh ya? 2009 oke lah, kenal lagi. Itu di Pondok Pinang. Kenal lagi, saya sampai kabur ke ada sekolah balet saat itu, saya sampai lari masuk ke sekolah ngumpet karena dikejar-kejar The Jackmania yang 2009. Tapi oke lah, yang 2018 ini saya manggung main jazz di Kuningan City Mall. Dan ini dikepung sekali lagi, dan saat itu saya sendirian, dan itu waktu itu terima kasih banget juga sih waktu itu yang ada teman-teman drummer yang nolongin. Waktu itu ada Iqmal Tobing, ada Konde drummer The Samson, ada Sandi Pak Asben segala macam, terus panitia juga nolongin, manggil polisi, tapi polisi yang datang cuma satu orang waktu itu, sampai polisinya juga nggak berani. Sampai akhirnya waktu itu saya juga ngontak kawan-kawan Viking Jakarta datang waktu itu, ada Otang Timika datang, terus James juga datang. Saya datang ke sana mau main jazz dan sama sekali gak ada bola-bolaannya, hanya karena H-1 Persib lawan Persija yang di PT IKA. Sama karena mungkin udah paling karena band Bandung kali ya. Yes. Benar. Iya. Itu benar. Jadi akhirnya merembet nih. Ributnya di luar bola-bolaan kan, kayak anak motor juga jadi ribut juga. Wah, ini motor Jakarta nih. Terus band juga, band Bandung, band Jakarta, sampai anak sekolah juga kan. Iya. Dan ini sampai event atau gathering, misalkan anak sekolah gathering tapi terus misalnya ketahuan misalkan SMKN tapi ada bawa Bandung-Bandungnya atau bawa The Jack gitu, terus misalkan ketemuannya di daerah yang basis lawannya, terus betul. Sampai gue aja dulu pusing. Kan anak skuter juga, anak Vespa gue kan. Sampai kita dulu masih nyaman tuh untuk datang ke Bandung kan, sering event-event di Vespa kan sering banyaknya kan di Bandung ya. Masih aman tuh berapa kali gue ikut. Cuman kesini ketika rivalitas permusuhan The Jack sama Viking makin lebar nih, udah susah lagi kita masuk bisa, gitu. Iya. Karena kan namanya aja Jack Scooter gitu kan, warnanya oranye, ya udah wah pasti The Jack gitu kan. Emang sayang sih sebenarnya. Yang akhirnya di luar bola kita akhirnya jadi ribut gitu kan. Bisa nggak ya kita
apa ya, supaya nggak terlalu. Jadi ini ada satu apa ya, ada satu kritik gitulah. Kemarin ada ini disebutin namanya atau di sensor. Pak sutradara. Yang punya adalah seorang anak band ya. Nggak usah disebut namanya. Dia bilang bahwa dia ini nggak bola-bolaan. Terus dia bilang bahwa sebenarnya kalau di Eropa juga dia bilang itu kalau misalnya dari yang beda kota paling cuma sebatas ejek-ejekan dan hina-hinaan doang, nggak sampai saling nyerang segala macam. Ini kritik dari saya sih, dengan segala hormat buat si anak band yang ngomong hal tersebut. Dia nggak bola-bolaan dan dia nggak tahu juga gitu gimana culture-nya di Eropa sana kan. Justru malah kayak di Inggris lah dia bilang kan. Malah di Inggris malah nggak hina-hinaan dan nggak ejek-ejekan juga. Misalkan contohnya kayak band dari Manchester gitu misalkan terus manggung di Liverpool atau sebaliknya nggak ada ejek-ejekan, malah normal-normal aja gitu kan. Jadi mungkin maksudnya si anak band ini dia mungkin maksudnya baik, ngasih nasihat supaya kita nggak berantem kali ya. Cuma dengan kekurang pengetahuannya dia yang bilang bahwa kalau di Inggris cuma hinaan dan ejekan, malah jadi itu kayak memicu nanti di kita malah terus hina-hina ejek-ejek dan di kita kan fanatismenya tinggi, nanti malah berantem lagi juga. Wong di sana nggak ejek-ejekan, nggak hina-hinaan, kok bebas aja nonton kayak gitu maksudnya. Ya udah sih, memang mudah-mudahan aja sih. Lagi-lagi tragedi Kanjuran sih sebenarnya membuat kita semua jadi jadi mengevaluasi diri, akhirnya menahan emosi. Kedepannya sih gue yakin pertama untuk yang nggak ada hubungannya dengan bola mungkin bisa lebih aman lagi. Anak-anak Vespa datang ke Bandung. Mungkin anak Vespa, mungkin anak band juga, atau anak sekolah, atau anak motor. Yakin sih ke depannya, karena lagi-lagi emang gak ada hubungannya kan, gak ada sangkut pautnya. Iya. Bahkan yang supporter aja juga kan kita udah coba saling komunikasi kan. Kayak gue juga udah coba komunikasi dengan teman-teman di Bandung. Terus juga yang teman-teman Bandung juga menerima gitu kan. Dan kita berharap semoga komunikasi ini, silaturahmi ini bisa benar-benar mengakhiri permusuhan lah. Perbedaan pasti ada karena di dunia ya. Cuman persamaan itu harus kita kedepanin lagi kan. Selalu orang bilang jangan kedepanin, jangan besarin perbedaan ya, tapi persamaan. Udah mudah-mudahan ya kita sama-sama orang Indonesia juga, sama-sama juga di sepak bola gitu kan, sama-sama punya kecintaan, punya kebanggaan. Ya udah, tujuan lu kan pengen nonton kebanggaan lo, pengen datang kemana aja, ya udah itu aja sih fokusnya. Kita fokus ke klub masing-masing, kita pengen nonton bola, kita pengen nonton kebanggaan kita menang di kandang lawan, kita pengen nunjukin eksistensi kita, kasarnya pengen nunjukin aksi kita, pengen nunjukin lagu-lagu kita, koreo kita. Ya udah, lo buktiin aja gitu kan. Dibandingin kalau lo ribut-ribut berantem-berantem, nggak ada efeknya buat klub kita kan. Ketika The Jack bisa menang ribut sama Viking atau begitu pula sebaliknya, emang pengaruh ke klubnya kan? Nggak pengaruh kan. Iya. Ketika lo ribut, lo tunjukin nyali lo, apa juga lo dianggap paling militan kan? Nggak juga. Lo bisa militan kok tanpa harus ribut gitu kan. Gitu sih. Ya malah poin yang tadi itu yang harus bisa menerima perbedaan itu malah bagus banget, malah bagus banget karena bagaimanapun juga lah wong kayak misalkan kami berdua aja ya, saya dan Abi Irlan, wajah kita berbeda ya kan, sidik jari kita beda ya kan, DNA berbeda segala macam, nama mungkin ada yang sama ya kan, setiap manusia mungkin ada yang namanya, tapi bagaimanapun juga kita orang yang berbeda ya memang harus menerima perbedaan gitu, gimana ya kan. Cuma kadang memang sometimes gitu ya, kalau misalnya ada kayak pidato atau kayak ada provokasi yang bikin Bandung dan Jakarta atau sebaliknya gitu, yang bikin Jakarta dan Bandung ini jadi terus bara apinya nyala, ini yang kalau menurut saya harus agak diredam juga. Kayak misalkan istilah-istilah kalau dari Bandung lah ya, kalau dari Bandung yang Bandung lebih pioneer, lebih bisa nyiptain segala sesuatu yang baru, ya kan? Atau kayak orang Jakarta bisa bilang Jakarta di atas Bandung segala-galanya dan lain. Hal-hal yang kayak gitu yang mungkin jadi bisa bikin ngelebar juga di luar sepak bola ya, mungkin karena ya kalau misalnya memang
mau konteksnya sepak bola mungkin harusnya ya bilangnya Persija aja gitu, ya kan? Persija di atas Persib segala-galanya, ya kan? Atau misalkan Persib lebih bisa menciptakan sesuatu yang baru, terobosan dan lain-lain, dibandingkan tim-tim lain di Liga Indonesia, misalkan kayak gitu. Jadi kita kecilin ya, hanya di klub aja gitu. Iya, jangan bilang Bandung, jangan bilang Bandung selalu pioneer dan maksudnya nanti jadi lebar banget, atau Jakarta di atas Bandung segala-galanya, atau kota-kota lain mungkin itu ya, mungkin saya juga nggak betul sepakat. Jadi memang jangan Jakarta Bandungnya gitu. Kalau mau sepak bola sepak bola dibilang yang lebar kemana-mana, bola aja. Ya udah benar. Ketika kita mau bilang Jakarta di atas Bandung, ya kita bilangnya Persija di atas Bandung. Iya, Persija di atas Persib gitu. Karena memang kalau misalnya kayak ya fair-fairan aja, kayak misalkan pengelolaan tiket saat ini, ya kan Persija lebih bagus daripada Persib. Tapi kalau Jakarta Bandung kan luas banget. Iya. Jadi atau Bandung Jakarta gitu luas banget. Iya. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Sepakat. Lagi pula juga kan sekarang justru gue menghindari tuh kata-kata Jakarta lebih hebat dari Bandung atau Persija lebih hebat dari Persib. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya, Bandung lebih. Dan udah nggak lagi sih pakai kata-kata itu, karena yang selalu yang sekarang gue kedepanin ya udah, gue pengen nonton Persija di GBT, gue pengen nonton Persija di GBLA, udah itu aja yang keinginan gue gitu kan. Jadi untuk nunjukin kita lebih superior itu udah nggak lagi sih, karena justru yang gue kampanye ini gue pengen sebarin terus ke teman-teman, yuk lu pengen gak sih nonton bola enak gitu kan di Bandung? Emang lu nggak pengen nonton bola di Bandung? Ya udah, kalau lu pengen nonton bola di Bandung, pertama ya udah kita akhiri permusuhan kan, nggak ada lagi tuh caci maki di media sosial, nggak ada lagi tuh caci maki di tribun, karena enjoy banget pasti. Gue aja nonton di GBT Persija lawan Persebaya di tengah puluhan ribu bonek, itu kan luar biasa ya. Kita jadi kayak wah teruji gitu kan, nyali kita, terus juga pengen banget nunjukin gue pengen nyanyi juga, itu udah luar biasa, itu ada kebanggaan. Dan jujur aja Persija saat itu bisa nahan seri Persebaya pasti gara-gara kehadiran kita, karena kan teman-teman pemain kan jadi termotivasi kan, wah ada The Jack yang nonton di pertama kali kan gitu. Emang lu nggak pengen Persija main di Bandung di tengah teror semua supporter Bandung gitu kan? Dan akhirnya pemain kita juga ada nyali gitu untuk melawan Persib, yakin dah malah lebih seru kan, kompetisinya lebih seru, adu kreativitasnya juga lebih seru gitu. Dan dari itu semua kan akhirnya kita bisa duduk bareng kayak begini kan, jarang-jarangnya kita duduk bareng kayak begini kan. Jakarta Bandung malah baru pertama kali. Ini tapi bukan bermaksud jadi cenayang atau psychic atau peramal atau apapun. Seandainya yang Abi katakan tadi terlaksana gitu misalnya, kira-kira gambaran kasarnya itu kayak gimana ya? Apa yang akan terjadi gitu kira-kira bertahun-tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan antara The Jackmania dengan Bobotoh Persib secara keseluruhan itu? Kita pernah ngelakuin antara The Jack dengan bonek gitu ya, dan itu waktunya kan nggak cukup lama gitu, sebentar. Ketika ada pertemuan bonek dengan The Jack, kita sering ketemu, kita silaturahmi, kita komunikasi, dan alhamdulillah itu kita siarin, kita sebar, kita share, akhirnya teman-teman mau menerima semua kan. Jadi nggak ada yang mustahil. Pertemuan supporter yang tadinya berrivalitas, bermusuhan bisa duduk bareng. The Jack dengan bonek tuh nggak nyampe setahun akhirnya kita bisa duduk bareng kan. Yang penting kita komunikasiin terus, kita silaturahmi. Begitu pula dengan The Jack, dengan Viking, dengan Bobotoh, gue yakin juga bisa kok. Gue juga dengan teman-teman Bobotoh, dengan Viking kan bukan sekali dua kali pertemuan ini, dan itu selalu gue share ke media sosial dan banyak yang mendapat respon bahwa memang harus kayak begini gitu. Yakin nggak nyampe setahun juga, gue yakin sih. Dan ini kan bagian dari proses ya, proses ketika kita silaturahmi, ketika kita komunikasi, ini kan bagian dari proses. Dibanding kita banyak diskusi, kita banyak nanya-nanya dulu, kita rundingin dulu, akhirnya kita nggak tahu nih. Iya, mendingan langsung aja. Kita nggak tahu kan hidup kita, apakah sepulang dari ini gue yakin sampai Jakarta, kan kita nggak tahu. Kehidupan kita ini kan di tangan Allah gitu kan. Maut itu kan di tangan Allah, di tangan Tuhan. Kita nggak bisa ngejamin. Untuk apa kita tunda-tunda? Ketika ada kesempatan datang depan kita, ya udah. Iya, gas aja. Iya, maksudnya kan biasanya juga kan kalau terlalu banyak ini malah nggak jadi. Udah jalanin aja. Jalanin aja. Sekarang lagi-lagi tadi kan kita selalu menegatifin tentang medsos.
Nah ini juga bisa kita gunain ketika kita ada kesempatan ketemu komunikasi, kita sebaring kegunaan medsos itu untuk yang baik-baik kan, insya Allah lah. Amin. Insya Allah, yakin amin. gitu. Karena hakikatnya kita kan semua pengennya damai ya, pengennya rukun, pengennya kita duduk bareng kayak gini, semua orang pasti pengen kayak gitu. Nggak ada yang orang pengen maunya ribut mulu. Nggak ada satupun orang di dunia yang pengen setiap harinya berantem dan selalu lagi jalan ketemu musuh, nggak ada yang capek juga gitu. Habis berantemnya kadang-kadang kita nyesel kan, ngapain gue berantem tadi ya. Mau yang jago MMA sekalipun atau yang bawa setiap harinya bawa pistol segala macam itu juga nggak tiap hari nembakin orang nggak. Kalau misalnya disuruh milih nih, kita kan punya culture yang berbeda ya. Maksudnya sepak bola memang sebenarnya sepak bola di Indonesia kita tahu dari Belanda bawa ke sini, ya kan? Dan sepak bola secara olahraganya itu sendiri Inggris lah yang bikin kasarnya dahulu kala gitu ya. Secara cabang olahraga ya. Tapi kita punya culture yang berbeda. Culture kita ini silaturahmi, ya kan, terus kayak nongkrong bareng dan segala macam. Kalau Abi sendiri lebih memilih amin ke depannya supporter Persija bisa datang ke Bandung nonton Persija dan vice versa, begitu juga sebaliknya supporter Persib bisa datang ke Jakarta dan nonton Persib di Jakarta. Kalau Abi lebih suka yang mana? Lebih suka away match, dan pastinya karena kita dikenal sebagai dua kubu yang lebih dari 2 dekade musuhan, jadi pasti dikawal ketat oleh polisi dari awal berangkat, dikawal. Nanti di stadion ada area atau ring khusus, ya kan, nongkrong tapi dijaga ketat, terus kemudian masuk ke away end ya, atau tribun khusus supporter away, dikawal ketat juga di sana sepanjang pertandingan, nyanyi, adu chance segala macam, tapi dalam kondisi dikawal, pulang juga dikawal sampai ke daerah masing-masing. Mendingan yang kayak gitu ala Eropa atau ala seperti kita di Indonesia, karena di Indonesia kan kita ya silaturahmi, 1-2 pentolan datang duluan, terus silaturahmi, terus nanti si supporter yang mayoritasnya datang, terus nongkrong bareng, nginep di rumah sesama supporter kandangnya, terus di tribunnya juga bisa ada banyak barengan gitu. Mending yang mana kalau Abi? Kalau gue lebih seneng yang kultur Indonesia. Jadi yang kultur Indonesia itu ya supporter. Karena bagaimanapun juga kita di Indonesia ya. Iya, kita di Indonesia, dan lagi-lagi emang enaknya kita bersilaturahmi. Kultur bola kita kan sekarang nih kayaknya udah mulai bergeser nih. Yang tadi Kang Albert bilang, kita nonton bola berangkat sendiri-sendiri, walaupun The Jack berangkatnya kita mania gitu kan, ada koordinatornya. Tapi akhirnya jadi pada berangkat sendiri-sendiri nih. Naik pesawat, naik kereta, hotel, stadion, balik lagi hotel, pulang, naik pesawat dan naik kereta. Dan itu gue nggak nemuin aura kebersamaan. Dan itu udah mulai hilang tuh. Sekarang supporter kayak gitu. Kalau supporter dulu kan enggak nih. Ketika kita berangkat, istilahnya ngabring. Iya, kita berangkat, kita tidur di naik kereta, tidur bareng berapa gerbong. Terus sampai kandang lawan, kita buka gelar spanduk di stadion, nonton bareng ditemenin oleh supporter tuan rumah. Itu yang enggak ada tuh. Dan gue baru nemuin lagi nonton bola gaya old gitu ya, gaya-gaya zaman dulu. Pas GBT kemarin pas ya, pas Jackmania bertemu dengan bonek, dan itu gue ngalamin. Dan asli itu gue rindu banget tuh. Nonton bola zaman dulu, yang gue bilang ini yang lebih keren. Kita berangkat naik kereta, teman-teman bonek nyambut tuh. Ada juga polisi, teman-teman bonek nyambut. Kita akhirnya masing-masing teman-teman The Jack yang berkomunikasi dengan bonek udah pada masing-masing tuh datang ke mereka ke kemana, dan kebetulan lagi tuh GK gua ke teman-teman bonek di Tribun Timur, kita ke daerah utara, dan sebelum pertandingan udah kita nongkrong bareng, pada minum bareng gitu kan, gelar spanduk sampai pagi, nyanyi, ketawa-ketawa gitu. Itu yang gua rinduin tuh. Aparat nggak ikut
campur secara signifikan betul, juga. mereka hanya di stasiun. Jadi sisanya benar-benar sisanya diserahin ke supporter masing-masing. Gue lebih milih kayak gitu, karena akhirnya kan silaturahmi bisa terjalin kan, komunikasi bisa terjalin, dan akhirnya kita bisa terus ngabarin ke teman-teman bahwa wah enak nih. Dan itu gue ceritain ke ketua umum kita saat ini kan Diki, gue ceritain ke Bung Ferry juga bahwa wah Bung, gue nemuin lagi gaya nonton bola zaman dulu pas sama bonek. Jadi alhamdulillah gue bersyukur banget akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman bonek, bisa nemuin gaya nonton zaman dulu, malah justru ketemu sama mantan rival kita. Itu kan jauh Jakarta Surabaya. Nah, apalagi kalau kita Jakarta Bandung kan lebih dekat ya. Sebenarnya lebih dekat, apalagi jujur aja nih lihat suasana kayak gini kan, gue rindu banget sama Bandung gitu kan. Bandung kan terkenal dengan kota kulinernya ya. Terus gue nggak kebayang nih kalau kita The Jack sama Bandung bisa akrab, gue yakin main hari Minggu, malam Minggu anak The Jack udah pada di sini kali. Udah, kita ini sekarang udah punya kereta cepat. Betul. Yang punya mobil kalau mau konvoy ya udah ada jalan tol. Dulu harus lewat Cianjur, harus lewat Puncak Cianjur segala macam. Kita mau sendiri kita bisa naik travel ya. Iya, kalau gampang banget sebenarnya. Kan udah gampang. Tapi masih musuhan terus masih seakan-akan jadinya tuh jauh sekali. Apalagi kan kalau Bandung terkenal juga mojangnya gitu kan. Wah, itu sayang banget kalau kita ribut. Ribut sama Bandung sebenarnya sayang sebenarnya. Oke, jadi buat kalian The Jackmania yang mungkin menonton video YouTube Albert Bidaktan ini, jangan lupa bahwa di Bandung banyak cewek cantik dan itu pasti mengaku itu. Kalau yang kayak di bubble match dikawal ketat polisi terus di tensi tinggi di stadion gitu, malah tetap berpotensi musuhan. Betul. Dan dengan fanatisme Indonesia yang sangat tinggi ini tetap berpotensi untuk bunuh-bunuhan dan lain-lain ya, ketimbang mungkin memang harus ekstrim, harus kalau Indonesia itu harus silaturahmi, temenan, bersaudara gitu, mungkin seperti itu ya. Ya, gue yakin juga sebenarnya polisi tahu ya. Polisi tahu bahwa sebelum pertandingan kan pasti ada rakor ya. Dan itu dipertemuin tuh antara dua klub, antara dua supporter kan. Dan polisi tahu kok di situ. Dan polisi juga tahu The Jack sama bonek misalnya sudah damai kan. Ya udah dilepas aja, dibiarin. Nggak mungkin juga ketika kita udah damai kayak gini terus teman-teman bonek nggak mau menjaga kita kan. Begitu pula sebaliknya. Sama ketika kemarin ke GBK juga kan teman-teman bonek juga kita jaga gitu kan. Insya Allah lah. Kayak sekarang nih, gue ketemu dengan teman-teman Viking Boboto kan udah beberapa teman-teman ya, beberapa pentolan ya kan. Insya Allah lah kita bisa saling ngejaga gitu. Walaupun proses yang katanya belum bisa secepat itu ya paling untuk pertandingan kan. Cuman tetap harus dicoba gitu kan. Dicoba beberapa orang lah gitu ya untuk saling nonton. Gue yakin sih dengan dicoba kayak gitu, teman-teman yang berangkat misalnya Persija lawan Persib nih besok main di sini, 100 orang anak DJ diundang. Apa nggak membuat iri teman-teman yang lainnya yang di Jakarta kan? Iya. Dan pasti mereka juga mau. Lu kalau mau ya udah, yuk kita akhiri permusuhan kan. Akhirnya nanti kuotanya jadi banyak. Dan akhirnya ya yakinlah akhirnya kita bisa ketemu. Memang lebih cocok kita silaturahmi, kita nonton bareng, kita duduk bareng. The Jack dengan bonek sekarang nih bukan hanya pertemuan di bola, jadi di luar bola mereka berketemu gitu. Jadi yang teman-teman ada acara apa datang ke Surabaya, dan itu ya teman-teman bonek yang ngejamu gitu, yang nemenin. Begitu pula ketika mereka ada acara kesini, bahkan di gua aja nih di Garis Keras kan kita berapa kali fun football gitu kan dengan teman-teman bonek Jakarta. Ya itu kan jadi salah satu cara kita untuk mengakhiri untuk terus gitu ya. Terus ya kita gulirin. Tinggal memang belum ya sama Viking Viking Jakarta nih yang atau 500 orang gitu misalkan away masih terlalu banyak. Ya mungkin masih terlalu banyak mungkin ya. Cuma mungkin untuk awal 100 dulu. Tapi kalau waktu kemarin, tapi kalau 100 nggak terlalu sedikit atau untuk awal ya ini kan tergantung tuan rumah ya. Tapi kalau kemarin waktu ke GBT kita ada sekitar 500 sih yang berangkat. Iya karena pas waktu ke Bung Tomo iya 500. Kalau ke Bandung waktu mungkin bonek ke GBK malah bahkan 3.000-an berangkat mereka. Dan ya mudah-mudahan aja sih, memang harus banyak sih jumlahnya. Itu yang gue bilang tadi ya 1928 1928 933 gitu. Keren. Berarti menang Bandung itu lebih banyak sedikit ya. Ada beberapa firm, baik itu dari Bobotoh Persib, baik itu dari The Jackmania, yang hingga detik ini mereka dengan tegas, dengan keras menolak damai, dan bahkan tetap terus menciptakan ruang gerak permusuhan sampai bikin intimidasi, penculikan, ya kan, penganiayaan, terus misalkan kayak penyergapan dan lain-lain diposting ke sosmed dan lain-lain. Mereka ini terus ngotot nggak mau, dan udah dihimbau, udah didekati oleh
kawan-kawan dan tetap nggak mau juga. Ini enaknya mereka ini gimana ya? Dalam bahasa kasarnya, enaknya digimanain ini mereka. Dan sejatinya mereka ini harusnya gimana ya? Kalau kata orang Bandung, bebaskeun lah. Namun kan tidak sebebas itu karena ada campaign, ada kampanye yang lebih besarnya yaitu perdamaian. Ya, tapi ini ada yang ngotot. Gimana? Kalau di The Jack kan kebetulan kita berorganisasi sih ya. Jadi semua apa kata organisasi, semua apa kata umum gitu kan. Jadi nurut. Dan ini menjadi tugasnya pengurus, tugasnya ketua umum untuk menertibin yang kayak begini. Ketika kita kampanyein, ketika kita sosialisasiin bahwa dukung Persija, jangan merugikan Persija gitu kan. Ketika ada regulasi melarang supporter tamu, tapi kita ngelawan, kita berangkat away kan, itu ada imbauan tuh, ada kampanye jangan merugikan Persija. Nah, harusnya pengurus pusat di The Jack juga mengkampanyekan ketika ada firm-firm, ada komunitas, bahkan mungkin ada korwil di The Jack yang menteriakin rasis, menteriakin kebencian, dan itu harusnya juga ditegur. Harusnya juga pengurus pusat bisa untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan bahwa ketika lu rasis, lu merugikan Persija gitu kan. Ketika lu meneriakan caci makian, ketika lu mencoba mengkampanyekan pemusuhan, ini juga merugikan Persija. Itu harus juga dikirim. Dan gue yakin kalau itu dilakuin oleh pengurus pusat, oleh ketua umum, yakin pasti firm-firm yang kayak begini nggak ada. Kalau di DJ kayak gitu, gue yakin bisa. Nah, kalau di supporter lain, gue nggak tahu. Cuman gue yakin mungkin polanya akan sama kan ya. Yang penting kita tetap kampanyein, kita sosialisasiin bahwa mengakhiri permusuhan itu udah harus jadi kampanye kita bersama tuh. Bahwa perdamaian itu mungkin lebih indah dibanding permusuhan kan. Karena kita bisa bebas kemana-mana lah. Kita bebas mau ngapain aja, nonton bola bebas, lu mau jalan-jalan bebas, lu mau ngelakuin kegiatan apa. Kan anak bola atau supporter kan juga manusia ya, dia punya kehidupan, punya kegiatan di luar bola kan. Mereka kerja juga, mereka kuliah, mereka sekolah, dan itu pasti akan singgungan dengan kota atau daerah rival kan. Dan lu bisa bebas kan, lu bisa bebas pakai atribut kebanggaan lu gitu di kota dimanapun lu pengen pergi gitu kan. Jadi gue yakin pasti bisa. Katakanlah ini memang semua supporter Persija itu pasti dejak mania. Kalau kita kan julukannya udah pasti The Jack ya. Pasti. Walaupun nggak semuanya member atau ber-KTA Jackmania. Juga di Jakarta juga kan ada firm-firm juga, ada komunitas juga. Bahkan ada komunitas yang memang besar juga gitu kan. Cuman tetap mereka menganggap gua The Jack gitu kan. Dan mereka taat nurut meskipun bukan member. Meskipun bukan member, meskipun di komunitas apa, akan tetap taat sama ketua umum Jackmania gitu. Ini bukan menyerang, ini kita cuma ngobrol santai aja. Karena sekali lagi saya jelasin bahwa ini bukan podcast, ini bukan debat, ini bukan diskusi serius, ini hanya ngobrol ringan, ngobrol di warung kopi. Bukan mata Albert juga kan? Iya, bukan mata Albert atau telinga Albert, bukan. Cuma kalau misalnya katakanlah misalkan ada satu firm casual lah di Jakarta misalkan yang ngotot nggak mau damai, ini dan mereka menutup diri, ini gimana? Dan begitu juga sebaliknya, ini gimana nih kalau kayak gini? Kalau di Jakarta di The Jack ya, di Persija, kita kan polanya semua tiket tribun di Persija itu kan miliknya Jackmania tuh. Jadi mau firm apapun, komunitas apapun, semua dapat tiket dari Jackmania, dari koril-koril The Jack. Apapun komunitasnya, mau yang besar atau kecil, semua dari situ. Jadi kalau misalnya mereka menutup diri nggak mau, pertama mustahil, karena dia dapat tiket tetap dari koril Jackmania. Iya, kebayang. Dan itu tadi gue bilang, mereka pasti akan taat. Pertama, mereka juga semua berangkat dari Jackmania semua tuh. Mau form apapun ya, di The Jack casual kayak atau ultras kayak atau form apa, semua awalnya berangkatnya dari Jackmania. Mereka jadi anggota The Jack. Walaupun akhirnya mungkin mereka berdiri sendiri tuh, jadi form apa, jadi komunitas apa. Terus yang kedua, mereka tiket masih dapat dari The Jack juga, dari Korwil juga. Jadi apapun kata ketua umum, apapun kata pengurus pusat, insya Allah pasti didengar. Iya, meskipun masih ada bandel-bandel kayak di acara musik. Betul. Jadi di luar bola misalnya, mereka mungkin masih bandel, tapi ketika di bola, insya Allah pasti nurut. Makanya gue bilang lagi-lagi, kalau ketua umum, kalau pengurus pusat ngomong, sosialisasiin, kampanyein, mereka insya Allah nurut. Bahkan kemarin kan sempat rame tuh
di MMA juga kan di Jakarta ada sempat ada sweeping juga dari Bandung kan. Dan ketua umum datang di situ kan di Senayan, dan alhamdulillah kan teman-teman juga pada nurut gitu kan, karena minimal ya walaupun dia kasual kayak apa, wah ada ketum. Jadi masih pada respect, masih pada takut gitu. Dan kalau di DJ di Jakarta gue yakin insya Allah bisa. Nah, mudah-mudahan juga pola yang ini kan hampir sama lah di daerah juga kan, karena biar gimana juga di tiap daerah pasti kan juga ada panutan, ada pentolan, ada tokoh supporter kan. Ya tugasnya tokoh, panutan atau pentolan kan gitu ya, menertibin ke anggotanya, mensosialisasi ke anggotanya. Kita yang udah tua-tua ini pernah ngalamin, dan kita nggak pengen teman-teman yang mudanya kita mengalami juga hal yang sama, karena lagi-lagi nggak ada manfaatnya sih. Iya. Tinggal PR-nya kalau untuk Bandung sendiri sih adalah lebih ke karena Bandung itu culture-nya sedikit berbeda, karena lahirnya kebanyakan dari jiwa dan tradisi, akhirnya jadi kayak banyak juga yang dia bukan pentolan gua, terus dia bukan pemimpin gua, dia bukan, jadi gua terserah gua bebas. Tapi gini, Bandung yang gua tahu kan dari dulu ABCD kan ya, anak Bandung cinta damai. Nah, seharusnya itu jadi oke lah, misalkan gak nurut ke panutannya atau gak nurut ke pentolannya, tapi setidaknya dengan be yourself-nya itu, dengan be ourselves-nya itu, ya nggak usah lah berantem sampai kebablasan. Karena waktu pertama kali gue ke Bandung, ke Siliwangi kan, gue termasuk bis pertama tuh yang nyampe di Stadion Siliwangi, dan sempat kan teman-teman ya boboto semua kan nyerang ke kita kan, sampai tuh warga sekitar di sekitar Siliwangi sampai teriak-teriak, ibu, ngapain sih kayak gitu-gitu kan, Bandung kan ABCD kan, kita ada makanya itu kata-kata itu gue ingat banget dari zaman dulu, pokoknya ABCD aja Bandung gitu kan. Iya, karena ya sekali lagi lah gitu, ngapain maksudnya sampai berantem melulu, lebih enak bisa bebas lah di Jakarta. Dan lebih enak juga kalau misalnya anak Jakarta bisa ke Bandung. Ke Bandung gitu ya, kita ngopi bareng kayak begini kan, habis nih kopinya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat satu video yang membahas mengenai bagaimana manajemen Persib saat ini menginginkan agar segmen supporter di Persib itu berubah menjadi segmen penonton yang lebih friendly, lebih kayak bersama dengan keluarga cerianya, day trippers, turis, juga untuk mengangkat pariwisata dan lain-lain semacam itulah ya. Dan ketika saya posting hal tersebut, ada beberapa The Jackmania lah ya di sosmed yang bilang ke saya bahwa ngapain katanya jauh-jauh membandingkan dengan Liga Inggris katanya. Udah aja, lihat aja di Persija, katanya di Persija semuanya tiket terstruktur dengan baik segala macam. Nah, namun mungkin mereka nggak paham gitu bahwa bukan itu, bukan distribusi tiket yang dibahas, namun segmennya ini yang ingin dirubah menjadi apa ya, kelasnya berubah gitu. Dari yang kan di Indonesia ini kebanyakan anak muda nih sekarang nonton, itu yang ingin dirubah, jadi ingin kakek-kakek bersama dengan ayah, ibu, anak dan cucu, terus lebih friendly, jadi kayak orang nonton ke bioskop yang kalem-kalem. Nah, segmen ini yang ingin dirubah oleh manajemen Persib. Nah, kalau menurut Abi Irlan, seandainya si modern football ini juga imbasnya gitu nyampe ke Persija suatu hari nanti, yes or no, atau kalau langsung no aja. Kalau misalnya suatu hari nanti juga menimpa tim-tim lain di Indonesia, dan Liga Indonesia menjadi seperti Liga Inggris gitu, isinya day trippers, isinya turis. Kalau kayak gitu kita nggak punya supporter militan ya. Yes. Dan memang itu yang nantinya ditumbalkan, diganti dengan dan itu sebenarnya merugikan klub juga sebenarnya kan. Penonton akan tetap banyak ketika timnya ada di atas kan. Ketika timnya mempunyai pemain bertabur bintang, itu bisa. Cuman ketika timnya kalah, ketika timnya nggak ada pemain bintang, nggak yakin gue penonton akan tetap terisi kan. Stadion, tribun tetap penuh itu karena adanya penonton fanatik kan. Penonton fanatik, penonton militan, penonton yang cinta bener-bener klubnya, itu nggak ngeliat tuh kalah atau menang gitu kan. Nggak ngeliat
timnya berada di klasemen atas atau di bawah, mereka akan tetap nonton rame kan gitu. Jadi gue nggak setuju kalau diatur seperti itu. Jadi diatur alami aja, karena kan kita kulturnya kultur Indonesia ya. Indonesia ya, supporter bola kita ya seperti ini. Kalau memang mau ngikutin kayak di luar, kayak nonton bioskop, ya harus diterapin juga dengan tiketnya seperti kita nonton bioskop. Nonton bioskop kan bangku sama nomor tiket kan sesuai ya. Di kita bisa nggak terapin kayak gitu? Kan nggak bisa. Bisa senyaman itu nggak kita nonton di bioskop, diadopsi ke tribun kan mustahil. Jadi mendingan sekarang gimana caranya distribusi tiket yang seharusnya lebih lebih dikelola dengan profesional dan pastinya tetap mengakomodir kemauan supporter sebenarnya. Menurut gue lebih ke situ sih, dibandingin harus mengakomodir, harus menjadi penonton ya, bukannya supporter. Bukan supporter, penonton. Kita tetap harus supporter. Dan itu kita bisa berkaca ke supporter timnas. Kan supporter timnas coba sekarang, apa ada supporter timnas? Kan nggak ada kan. Baru ada ketika sekarang ini nih. Indonesia rame ketika kita kemarin menang U19 kan, yang di Sidoarjo. Baru, dan dulu pernah juga di Senayan rame semua penonton, sampai di kafe-kafe penuh dengan semua supporter timnas, penonton timnas. Karena timnas kita lagi bagus tuh. Walaupun akhirnya kan kita kalah juga kan, dia AFF kalau nggak salah kan, yang lawan Thailand itu pas penalti. Cuman nggak punya supporter militan kita. Jadi penonton. Ketika tim bagus udah pada nonton, ketika tim jelek udah nggak ada yang nonton kan gitu. Dan tapi jika memang itu yang diinginkan, kalau gua di The Jack pasti akan kita lawan gitu kan. Karena dulu aja di The Jack ini sempet dijual tiket online itu di sisi mana ya? Timur barat apa timur selatan dah. Itu kita lawan karena kita izinin ngejual tiket itu ketika manajemen dialog dengan supporter kan. Itu hanya di barat aja, jadi barat tuh yang boleh di online, tapi ketika utara timur selatan itu nggak boleh ada yang online gitu. Itu biar milik Jejek semua kan. Jadi memang kontrolnya yaitu di supporter, dari harga tiket, dari distribusi tiket gitu. Walaupun gua nggak menganggap di The Jack itu distribusi tiket udah cukup oke lah gitu. Tetap masih ada kelemahan yang harus kita kritisi, tetap masih ada beberapa yang harus kita perbaharui lah, karena lagi-lagi semua kan ujung-ujungnya buat pemasukan klub ya, dan gua rasa di sini sih masih kurang, pemasukan buat klub masih kurang begitu banyak gitu. Kayak kemarin Persija aja kan penontonnya sepi sedikit, karena apa? Karena Persija lagi hancur kan, kita kalah, kita seri mulu, akhirnya mengurangi animo penonton. Itu pada supporter. Gimana? Apalagi kalau misalnya penonton ya. Wah, itu udah semakin yang nonton paling tinggal di timur doang, paling jumlahnya sedikit gitu. Jadi gue lebih setuju kultur kita aja yang kita pakai gitu. Jadi bukan penonton tapi supporter. Mendingan manajemen, mendingan klub membina supporter dibandingin membangun penonton. Karena membangun penonton ada masanya akan kehilangan, akan ditinggalin gitu. Masih di seputar modern football nih ya. Pengaturan skor, mafia, ditentuin, dikocok lah kasarnya ya. Siapa yang juara dan lain. Ini beneran terjadi, kalau menurut kacamata seorang Abi Irlan, beneran terjadi atau enggak sih? Kalau gua kan kita sering mendengar kan katanya dikocok lah siapa yang juaranya, terus atau enggak disetting lah atau apa. Kalau disetting juara gua nggak yakin sih sebenarnya. Tapi kalau pengaturan skor di itu dari dulu, satu pertandingan itu mungkin ada. Itu gitu. Bahkan mungkin dari dulu ya. Karena gue bisa bantah ketika pengaturan juara di setting itu 2018 kan Persib di atas kan, putaran pertama Persija malah di bawah, nyaris kita degradasi kan, tapi akhirnya di putaran kedua justru akhirnya Persija juara 2018 kan. Teko kan 2018 pas itu kan ada Hariga juga meninggal kan, sampai Persib juara putaran pertama kan, putaran pertama di atas ya. Kan? Sampai kita ejek-ejekan kan, pucuk segala macam. Dan akhirnya kan bisa dibalikin. Kalau emang itu ada settingan juara, itu kayak mustahil banget Persija bisa juara 2018 kan. Dan di situ Persib akhirnya udah yakin banget juara, tapi akhirnya kalah kan karena ada kejadian Haringga, akhirnya Persib kena hukuman, hukuman harus main di away tanpa penonton, dan mungkin saat itu Persib nggak siap kan. Kalau Persija kan siap. 2018 kita tuh 6 kandang.
di daerah yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kita udah terbiasa, makanya akhirnya jadi menang. Makanya gue nggak sepakat, nggak setuju kalau ada juara itu di setting. Tapi kalau pengaturan skor, wasit mungkin dibayar atau disogok untuk memenangkan klub mana gitu, itu kayaknya dari dulu ya, bahkan itu dari dulu ya. Dan kalau misalnya ingat 2018 itu ada satu momen yang lumayan cukup konyol sih, karena saat itu saya dituduh oleh banyak The Jack yang video ada yang beredar take out terus nggak akan pernah juara. Jadi ketika Teko mau konferensi pers ya, ada seseorang yang bilang bahwa ya teriak-teriak gitu, Teko out terus gak akan pernah jadi juara, terus teriak-teriak Maman yang sopan ya, Maman. Itu sih Kang Abed. Banyak yang menyangka bahwa itu saya, padahal bukan. Saya udah berkali-kali bilang bahwa itu saya, bukan saya. Botak lagi gitu kan. Karena waktu itu sama-sama botak. Iya. Nggak perlu disebutin lah siapa namanya, ya inisialnya. Yang orang itu. Si orang tersebut. Saya sempat di DM oleh teman-teman Boboto videonya. Kan itu video waktu itu di akun saya dulu sempat saya posting kan. Cuma dia nge-DM, Abi bisa di take down nggak, itu Pak ayah saya, dia bilang gitu kata. Jadi mungkin buat teman-teman The Jack yang masih menyangka bahwa take out itu adalah saya, bukan, melainkan itu adalah inisial JN. Kita nggak akan pernah tahu sampai berapa lama YouTube ada di dunia ini. Cuma biasanya istilahnya apa ya, kayak jejak digital ya kalau sekarang istilahnya ya, jejak digital itu lebih lestari ketimbang si aplikasinya itu sendiri. Jadi bukan tidak mungkin misalnya 50 tahun ke depan YouTube udah nggak ada, tapi video obrolan kita ini masih beredar di entah di apalah namanya, mungkin udah bukan sosial media namanya, mungkin apa iya, jadi kayak dokumentasi itu. Mungkin ada pesan dan nasihat dari seorang Abi Irlan untuk adik-adik dan anak-anak dan cucu-cucu kita yang 30 tahun, 50 tahun, 80 tahun ke depan menonton video obrolan kita ini, yang bahkan per 2023 ketika video ini dibuat mereka bahkan belum lahir. Mungkin ada pesan dan nasihat bagaimana sebaiknya nasihat. Iya, mungkin bisa lihat kamera supaya nasihat sebenarnya, nasihat kutipan-kutipan dari orang di bola juga kali ya. Seperti kan Bambang Pamungkas pernah bilang bahwa tidak ada kemenangan seharga nyawa gitu kan. Itu yang sudah harus selalu jadi renungan buat kita. Terus kedua, sepak bola hanya hiburan, bukan kuburan. Dan kita bisa menjadi militan, kita bisa menjadi pecinta klub kebanggaan, kita bisa menjadi loyalis Persija, kita bisa menjadi pendukung fanatik Persija tanpa harus menebarkan kebencian, tanpa harus menebarkan rasisme, tanpa harus menebarkan permusuhan, akhiri permusuhan. Sepak bola hanya hiburan, bukan kuburan. Iya, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Abi Irlan yang udah datang mampir ke Bandung. Jangan bosan, ditunggu kehadirannya bersama dengan teman-teman lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin, bakal selalu dijamu. Dan makasih buat ini jamuannya. Iya, kopi. Kalau mau ada nongkrong-nongkrong lanjutan dan makan-makan boleh di luar kamera ini kita bisa lanjut. Thank you buat Kang Abed udah diundang kemari. Sehat selalu untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa bahwa seperti yang tadi udah dibilangin oleh Abi Irlan, bagaimanapun juga kita manusia berbeda. Iya. Ya kan? Ya nggak harus selalu melulu dipaksain sama. Ya wong kita beda, ya udah terima aja perbedaannya. Nggak usah maksa-maksa untuk harus sama. Oke? Sampai ketemu lagi, dan once again terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you Abed udah diundang. Senang berjumpa dengan orang yang orang biasa saya. Orang yang tahun 2001 ini nolongin saya dikejar-kejar. Insya Allah akhirnya kita bisa ketemu di sini kan. Thank you banget udah diundang lagi. Ini jadi pertemuan ketiga yang kita Sami. Sami. Atur nuhun pisan. Sehat selalu. Amin. Thank you.